hadir di Pagi-Pagi Ambiar dari Kota Bandung, Ustadz Denny. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kemana ada Mang? Alhamdulillah saya Sehat ya? sehat. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih Ustadz sudah hadir. Ustadz Denny, punten mau nanya, Boleh. usia berapa Ustadz? 40. Seumuran sama saya. Ustadz sudah berapa lama ngajar ngaji? Ngajar ngaji kurang lebih 10 tahunan. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Dulu belajarnya dari mana Ustadz? Belajar saya sama guru di Soreang. Di Soreang. Oke, memutuskan untuk jadi guru ngaji 10 tahun yang lalu itu. Ya. Itu alasannya apa Ustadz? Alasannya mungkin saya disuruh sama guru juga dan untuk mengamalkan ilmu saya. Gitu. Untuk menjadi orang yang bermanfaat ya. Insya Allah. Ustadz, ini kan jadi viral di media sosial tadi seperti yang kita lihat ya. Mengajarkan ilmu agama, Betul. ngaji, tapi gratis. Awalnya ada infak. Awalnya ada infak. Ada infak. Jadi infak ini udah sepakat dengan orang tua murid-murid. Diadakan ada infak, namun dari bulan ke bulan gitu. Selama saya mengajar anak-anak, jadi dari siswa 85 itu yang bayar infak, dari awal ada infak pun baru setengahnya, cuma setengahnya yang bisa bayar. Terus maju, terus endingnya hanya 10 orang yang bisa bayar. Nah, di situ saya mencoba mengeluarkan program yaitu ada daftar ulang. Memang di kami itu ada daftar ulang karena kami ada suka bagi rapot. Gitu. Situ ada daftar ulang, daftar ulang itu 100.000. Itu sebetulnya saya itu mengetes kepada orang tua murid itu kesungguh-sungguhannya untuk memasrahkan anaknya supaya dididik sama saya. Artinya kepeduliannya orang tua untuk mendidik agamanya, mendidik anaknya dalam urusan ilmu agama kepada saya. Nah, saya itu dari infak itu sengaja nggak dikasih tahu bahwa ada setelah daftar ulang gratis sama saya kedepannya terus gitu. Oke. Nah itu di awal bulan Oktober. Baik, jadi awalnya ada infak, ya namanya infak ini sukarela. Ya betul. Awalnya ya tidak memang semuanya memberikan infak, hanya setengahnya saja. Ya. Lama-kelamaan mungkin karena faktor ekonomi Ya. tidak semuanya bisa, bahkan tidak setengahnya bisa memberikan infak. Betul. Lama-lama ini programnya menjadi ngaji gratis. Ya betul. Kalau boleh tahu selain untuk mengajar ngaji, Ya. pekerjaan utamanya ada nggak selain itu? Serabutan saya. Kerja serabutan. Ya, Oke baik, Ustadz kalau dari infak itu sendiri, punten saya mau nanya. Ya. Kan hanya setengahnya saat itu yang mampu untuk Bayar infak. bayar infak. Ya. Itu maksimal bisa terkumpul berapa saat itu? Paling kalau setengahnya itu kurang lebih 900 ribuan lah Itu per bulan? per bulan. Per bulan. Ya. 900.000 itu udah paling tinggi. Paling tinggi. Paling tinggi. Ya. Pernah paling sedikit sekali infak yang terkumpul saat itu berapa? 10 orang ya kemungkinan 300 ribuan per bulan itu. Ustadz sudah berkeluarga, Alhamdulillah sudah. anak ada berapa? Anak ada 3. Baik, kita paham di tengah ekonomi seperti sekarang dengan, ya kita tahu namanya infak ya, sukarela ya. Betul. Tapi kan ada kebutuhan hidup juga. Ya. Dan yang terjadi, Ustadz juga sempat harus keluar dari kontrakan karena menunggak. Kita mau kasih lihat izin Ustadz ya. Saat itu menunggak berapa bulan Ustadz? Saat itu menunggak 3 bulan mau ke 4. 1 bulannya berapa per? 1 bulannya itu 1 juta. 1 juta. Iya. Dari infak aja memang tidak tercukupi ya. Tidak cukup. Kalau kerja serabutannya apa?
Kerja serabutan, saya kuli bangunan bisa insya Allah. Terus mengelas, bikin pagar insya Allah bisa. Tapi itu kan belum tentu setiap bulan ada ya. Iya, itu belum tentu setiap hari, belum tentu setiap bulan ada. Tapi biasanya dari penghasilan serabutan rata-rata sebulan bisa dapat berapa kalau memang sedang ada? Kalau sedang ada itu paling lama itu seminggu lah. Seminggu bisa dapat Paling berapa? kurang lebih 700.000, 1,5 juta kalau pas kebetulan ada. Ustadz, ketika akhirnya harus keluar dari kontrakan, Tuh. apakah orang tua dari murid yang Ustadz ajari mengaji itu ada bantuan dari mereka misalnya? Alhamdulillah. Ya sampai saya pindah lagi ke kontrakan yang baru dengan alasan mungkin ya saya nggak bisa bayar. Ya alhamdulillah belum ada. Jawabannya tuh alhamdulillah belum ada. Masih disyukuri ya? Ya bersyukur. Istri bilang apa Ustadz? Dalam perihal apa ya? Ketika Ustadz sebagai kepala keluarga, tidak saat itu saya mengutip kata-kata Ustadz, alhamdulillahnya memang masih belum bisa untuk mencukupi. Sama. Dia bilang alhamdulillah. Itu yang menjadi dorongan saya menjadi kuat, bersabar. Hanya istri saya. Saya nggak bisa berkata-kata lagi. Jadi istri yang bisa menguatkan. Betul sekali. Saat dalam keadaan putus asa, Ya. istri bilang apa? Gimana cara ia membesarkan hati sang suami sebagai kepala keluarga? Mungkin istri di saat saya nggak punya kerjaan, terus pada akhirnya saya harus keluar dari rumah itu, istri selalu ikut dengan saya dan tidak banyak tuntutan kepada saya. Dia ikut kemana saya bawa, dan dia tidak banyak tuntutan kepada saya. Malah, ayah sabar, ayah sabar. Itu aja. Gitu. Ustadz, kami bacakan komentar dari netizen yang melihat perjuangan, keikhlasan, dan kesabaran seorang ustadz. Terharu banget definisi mengamalkan ilmu lillahi ta'ala. Gak masang tarif untuk yang mau ngaji. Tapi setidaknya para orang tua ada inisiatif untuk memberikan buah tangan ataupun hadiah bentuk apresiasi. Bu, Pak, yang anaknya ngaji di sana tolong buka hati kalian waktu Ustadz Fan Ustazah ini ikhlas. Kenapa tidak ada inisiatif dari para wali murid ngajinya minimal sehari 1.000? Tolong 1.000 rupiah itu tidak besar Bu, Pak. Demi Allah, apa kalian tega? Kenapa kalau Ustadz suka pada nyepelein, giliran ke guru sekolah pada lomba-lomba ngasih hadiah? Kok bisa sebanyak ini para orang tua santri nggak ada inisiatif untuk infak sukarela? Sebanyak itu muridnya, bisa-bisanya gurunya kelaparan. Hai orang tua murid, di mana hati nuranimu? Jangan sementan karena agama tidak diperjualbelikan lalu kalian tutup mata untuk memberi sedikit upah untuk anak-anakmu mengaji. Tapi saya yakin dengan komentar-komentar seperti ini Ustadz tetap akan bukan membela ya, tapi dalam posisi mengerti keadaan orang tua. Betul sekali. Dan itu pun mungkin kalau saya lebih banyak bercerita lagi mungkin kepada orang tua murid, kepada lingkungan dengan keadaan kondisi saya, mungkin ya bisa terrealisasikan lah. Jadi pada saat ini mungkin jadi imbas dan dampak negatif juga dari orang tua murid, begitu juga lingkungan gitu. Sebetulnya di sini ya salah saya juga. Kenapa?
Karena saya ini gak banyak cerita bahwa sedang susah. Saya nggak terlalu banyak menuntut kepada orang tua murid. Saya lebih menutup. Jadi nggak salah orang tua murid. Coba kalau saya bilang, mungkin mereka bisa membantu saya. Coba kalau saya bilang kepada tetangga, mungkin mereka bisa bantu saya. Akan tetapi prinsip saya, ini privasi saya masih bisa diberikan ikhtiar sama Allah Ta'ala. Saya ikhtiar dulu. Akan tetapi waktu yang menentukan saya harus pindah dengan keadaan tidak punya uang, dengan keadaan sambil harus bertanggung jawab mengurus anak-anak. Ya, mudah-mudahan saat ini saya sendiri di sini mungkin lebih banyak lagi berkomunikasi dengan orang tua murid, dengan lingkungan agar mereka tahu bahwa saya sedang kesusahan. Biar tidak menjadi dampak negatif. Tapi Ustadz setelah viral seperti ini, Ya. apakah ada perubahan dari orang tua murid ataupun juga mungkin ada bala bantuan yang datang buat Ustadz? Alhamdulillah kalau untuk bantuan di luar sana itu sangat banyak sekali. Oh, ya. Alhamdulillah. Yang saya terima, saya udah dapat motor, Oh, saya banyak dikasih uang, saya banyak dikasih kayak sembako. Malah yang menjadi cita-cita saya dapat umroh. Tuh, Kapan perginya? insya Allah tanggal 14. Sekarang, Bulan 14 ini. sekarang ya. Tanpa bercerita, pertolongan Allah begitu dekat, begitu nyata. Ini Itu salah satunya. Sama siapa aja, Ustadz? Sareng sawai. Saya spesial umroh dengan beliau, dengan ajudannya katanya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Tri. Semoga Allah memberikan balasan dan beliau semoga dijadikan ahli surga nanti di sana. Ustadz, kita juga mau kasih lihat, bukan hanya itu, tapi juga Ustadz mendapatkan pekerjaan kabarnya dari Kang Deddy Mulyadi. oh wow. Alhamdulillah. 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 Terima kasih untuk orang-orang baik dan untuk orang tua murid. Semoga tetap semangat anak-anaknya untuk tetap belajar ngaji ya. Ya, Ngajar ngaji tetap dong? masih. Masih tetap ya. Alhamdulillah Ustadz Alhamdulillah. diberikan kemudahan, Amin. Alhamdulillah. pertolongan yang begitu dekat dan begitu nyata. Ustadz Iya. mau bilang apa sama istri yang lagi nonton di rumah? Tetap bersabar dan ikhlas. Berjuang untuk menegakkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagai pegangan saya pribadi untuk mendapatkan ridhonya Allah taala. Bersabar dan ikhlas. Apapun di luar sana yang bilang, kita terus berjuang, bersabar. Karena kita sayang sama mereka. Biarpun orang berkata lain, berkata apa biarin. Yang penting nanti Allah yang menjawab. Terima kasih Ustadz. Sebuah ketulusan yang berbuah manis. Kita kembali saat lagi. Jajar. Musik buat Karen Delano. Karen Delano. Apa tuh? Ini kita punya sesuatu yang penting banget buat Sobat Ambiar di rumah. Ini kan sebentar lagi menjelang momen yang begitu istimewa Ya. sekali. Bukan hanya Valentine, hari kasih sayang, tapi juga tahun baru Imlek. Karen Delano, gimana lagunya kalau mau Imlek? Coba. Gimana sih? Lu dong. Ayo dong, musik. Gong si gong. Gongsi, 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 gong. Gongsi, 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 gong. Nih mau Imlek ya buat Sobat Ambiar. Jangan lupa kalau misalnya mau Imlek, jangan lupa untuk belanja
supaya kelihatan lebih oke lagi, lebih istimewa lagi, bukan cuma buat Imlek, tapi juga ketika hari raya, hari kasih sayang di hari Valentine, belanjanya cuma di Trans Fashion Indonesia. Karena di Trans Fashion Indonesia begitu banyak sekali brand-brand yang istimewa, dari tas, sepatu, macem-macem. Brandnya apa aja keren Delano? Oh ya, banyak sekali brandnya. Brandnya keren-keren nih. Ada Eigner, Furla, Geox, dan juga Canali. Teman-teman atau juga pemirsa di rumah silakan bisa mampir ke mall terdekat seperti Pondok Indah Mall, Central Park, Senayan City, Pacific Place, dan masih banyak lagi. Sampai kita berjumpa di Trans Fashion Indonesia dan terima kasih banyak buat semua bintang tamu kita. Kita akan ketemu lagi besok hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Yeah! Sampai jumpa, bye-bye.